Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami Sukamto Sastro di Mejo Channel. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng. Dalam posisi saat ini kita mencoba akan melakukan sharing. Bosku, gimana kabar di senja hari ini? Dinamika hidup terus berjalan dan kehidupan terus berjalan. Kisah jiwa kita, psikologis kita terus mengembara. Kehidupan dan kesulitan datang silih berganti. Itulah hidup sesungguhnya. Maka hitam dan putih, merah dan kuning itu bagian daripada dinamika hidup. Pertanyaanku sederhana, bro. Hidup ini mau diwarnai kayak apa? Bro, hidup ini mau dibawa kemana? Nah, ada titik kecil target yang terakhir. Misalnya ketika kita masih jejaka, masih perawan, target kita sederhana, kita kuliah, kita selesai. Ketika kuliah selesai, sarjana diraih. Waduh, aku pengen S2 biar referensi ilmunya banyak. Oke, S2 tercapai. Setelah S2 tercapai, targetnya lain muncul. Aduh, aku pengen nikah. Nah, nikah tercapai. Kemudian, waduh, aku pengen punya anak. Akhirnya anak tercapai dengan ridha Allah. Nah, akhirnya bingung. Nikah punya anak. Waduh, ini gimana ya? Ini kebutuhan banyak. Usaha apa ini? Nah, artinya apa toh? Hidup itu selalu berubah arah. Hidup itu selalu berubah target. Hidup itu selalu step by step, tangga demi tangga. Apakah dalam kehidupan ini ada titik akhir atau titik selesai? Tidak. Tidak ada titik selesai di dalam kehidupan. Karena akhir penyelesaian target yang diraih, pasti ada target berikutnya. Ya, demikian juga dengan konsep pembangunan, konsep manajerial. Maka dalam perusahaan dari tahun ke tahun ada target. Ada target bulanan, ada target tahunan. Ya, kalau koperasi ada namanya sisa hasil usaha atau surplus hasil usaha. Itu yang menjadi target pencapaian koperasi. Sedangkan di perusahaan perseroan terbatas, di sana targetnya adalah dividen atau laba usaha per tahun yang diakhiri dengan neraca akhir tahun. Nah, pertanyaannya sangat sederhana. Bro, kapan selesainya? Hidup ini kapan selesai targetnya, bro? Tidak akan pernah ada selesai selama hayat di kandung badan, selama tubuh ini masih kuat, selama darah masih mengalir, selama nafas masih dihirup. Target ini tidak akan pernah selesai. Yang selesai adalah step by step, tahapan demi tahapan. Itu yang terjadi, bro. Jadi kalau kita mentarget diri sendiri, boleh. Tetapi target itu hendaknya diukur dengan kapasitas dan kemampuan kita. Ya. Jangan sampai target itu diukur dari orang lain. Ingat itu. Kalau targetmu kaulmu ukur dengan targetnya orang lain, sedih bro, susah. PT yang omsetnya miliaran beda dengan PT yang omsetnya triliunan. UMKM yang omset 50 juta dengan omset 10 juta sangat beda, bro. Jadi target itu disesuaikan dengan kemampuan, disesuaikan dengan potensi diri, disesuaikan dengan impian masa depan. Maka setiap orang, setiap rumah tangga pasti punya target pencapaian. Hanya saja sederhana, kita itu mau kayak apa sih yang diraih? Targetnya angka atau non angka? Visualisasinya apa? Ya, kalau targetnya kebahagiaan, lebih lagi kebahagiaan, ini sangat universal. Ada yang bahagia dengan uang 100 juta,
Ada yang bahagia cukup 100.000. Ada yang bahagia tanpa uang, yang penting diberi kesehatan, kebugaran. Ada yang bahagia itu asalkan anaknya sehat, istrinya sehat. Ada orang yang punya uang banyak nggak punya istri. Ada punya uang banyak belum dikaruniai anak. Jadi target itu dari waktu ke waktu sangat berkembang. Nah, bagaimana? Sudahlah. Bisa saja lakukan target di dalam kehidupan, karena setiap kehidupan punya target. Tetapi jalani step by step. Nikmati dinamika proses. Nikmati perjalanannya. Nikmati pernak-perniknya kehidupan. Nikmati problematikanya. Nikmati masalahnya. Nah, ketika kita bisa menikmati proses tersebut, menikmati dinamika tersebut, maka cepat atau lambat target itu akan teraih. PR-nya kadang-kadang orang itu nggak suka proses, sukanya hasil. Padahal hasil itu tidak akan pernah teraih kalau kita tidak pernah berproses. Kami ulangi, ya, hasil itu tidak akan pernah tercapai kalau kita tidak pernah berproses. Maka sekali lagi, kamu selain suka hasil, kita harus suka proses. Ya, selain kita orientasinya angka, SHU, target laba, maka kita juga harus ada target batiniah dan rohaniah. Oke? Nah, yang paling inti untuk pencapaian target perusahaan, target pribadi, itu adalah kebahagiaan kita. Ya, terima kasih sudah hadan maghrib. Semoga ada manfaatnya hari ini. Masih bersama kami Sukamto Sastro di Mejo Channel. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi kawan-kawanku muslim dan muslimah. Assalamualaikum.